Oke, welcome back. Bareng kita pastinya Zodiac Daily. Dan untuk kali ini kita bakal ngebahas mengenai pengetahuan untuk membaca karakter seseorang ya teman-teman. Jadi kan kemarin gak sengaja kita bikin Insta Story dan ternyata responnya banyak banget yang pengen tahu gitu. Ini berarti sesuatu hal yang positif ya. Makanya kita mau nge-share informasi ini buat teman-teman. Sebenarnya sebelum kita bahas ke materi kita ya teman-teman. Jadi ilmu ini sebenarnya berguna banget buat kamu ya. Apalagi yang saat ini teman-teman lagi kuliah tentang sosiologi, terus tentang mungkin saat ini masih SMA dan segala macam. Ini juga buat menambah ilmu kalian saat nanti di dunia pekerjaan seperti apa ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, ilmu ini sebenarnya ilmu yang bisa dipelajari. Ini bukan karena kalian punya indera keenam, bukan karena anak indigo. Mungkin kalau kalian indigo dan segala macam mungkin akan semakin mempermudah ya gitu. Tapi yang secara basicnya itu bisa dipelajarin teman-teman. Jadi bahasanya zodiak ini sama kayak mata pelajaran teman-teman. Dimana kalau misalkan zodiak ini kan lebih ke rasional, terus prediksi ya. Jadi kayak mungkin teman-teman yang kuliah pernah ngebahas forecast ya kan, atau banyak pembahasan mengenai jurnal dan segala macam, itu kan pasti ada forecastnya kan. Nah sebenarnya untuk zodiak pun sama teman-teman, semuanya bisa dipelajarin. Nah, aku minta tolong sama teman-teman jangan di-skip kalau emang teman-teman mau memperdalam dan mau tahu tentang ilmu ini secara detail ya. Karena kalau di-skip ibaratnya teman-teman masak Indomie atau masak makanan, tahu-tahu udah jadi aja nggak enak, nanti kurang garam atau misalkan bantet atau gimana lah ya, intinya kurang. Oke. Jadi kalian udah siap? Udah ya, kalau misalkan udah siap, jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya ya teman-teman, supaya nggak ketinggalan informasi yang bakal kita share. Oke, pada dasarnya teman-teman, di sini aku mau ngejelasin tentang basicnya dulu ya, secara general. Jadi kalau untuk teman-teman di sini mau ngebaca karakter seseorang, teman-teman tuh harus tahu beberapa komponen. Nah, komponen dasarnya itu adalah pembagian karakter. Secara umum, karakter seseorang itu terbagi jadi 4, teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman yang saat ini sedang kerja di tim HRD atau misalkan human capital, ini teman-teman tahu banget sebenarnya. Karena memang materi ini benar-benar basic banget buat teman-teman buat merekrut seseorang gitu. Nah, apa aja sih komponennya? Nah, kita bakal bahas ya satu persatu secara detail dan general. Nah, teman-teman, jadi untuk di dunia pekerjaan sendiri, tim human capital itu juga mempelajari karakteristik seseorang ya. Fungsinya seperti apa sih teman-teman? Fungsinya supaya perusahaan ini bisa handle nggak gitu, atau mungkin user yang nanti memakai si calon karyawan ini atau pelamar ini bisa mengcover nggak sesuai dengan kebutuhannya dia gitu. Karena memang ada sebuah posisi yang membutuhkan seorang itu tuh harus tegas, ada juga yang membutuhkan sebuah posisi untuk orang itu sebenarnya nggak perlu tegas, yang penting ceria, ada juga teman-teman ya. Jadi kita bakal bahas tuntas. Nah, 4 komponen ini itu apa aja sih teman-teman? Kalau misalkan teman-teman tahu DISC ya, dominan, influence, terus juga steady, sama compliant. Nah, 4 komponen ini adalah lingkar utamanya karakter yang ada di seseorang ya. Terus gimana nih Kak cara menentukan bahwa orang ini adalah compliant, orang ini adalah dominan, orang ini steady, atau orang ini mungkin influence? Nah, secara teori memang ada ibaratnya tesnya ya teman-teman. Jadi
sesuai dengan kayak kuesioner gitu, dia akan ngisi dan akan kelihatan hasilnya. Tapi kalau misalkan yang udah ahli, yang udah bergelut di dunia seperti ini, kita akan bisa melihat dia dengan cara melihat mungkin tekstur wajah, cara bicara, cara dia berdiri, cara dia menatap sesuatu, itu mungkin akan terlihat. Memang itu pun tidak terlalu akurat ya, jadi memang harus ada interaksi komunikasi dua arah yang bisa kelihatan banget bahwa orang itu akan terbuka gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman nanti akan kita grouping juga untuk 4 komponen ini masuk ke zodiak mana aja sih, lebih dominan zodiak mana aja, yang notabene dari hasil talent kita sih harusnya nggak begitu meleset ya teman-teman ya. Keakuratannya itu di atas 90% harusnya. Oke, untuk yang pertama kita bakal bahas dominan ya. Dominan. Jadi karakter dominan ini pada umumnya adalah orang-orang yang memiliki sikap dominan. Mereka cenderung mengutarakan segala hal secara langsung, teman-teman. Mereka memiliki pengaruh yang kuat untuk menentukan sesuatu. Tidak hanya itu, mereka memiliki kekuatan ego yang tinggi. Meskipun begitu, mereka adalah pemecah masalah yang ulung, berani mengambil resiko, dan pemula yang mandiri. Nah, jadi kalau misalkan dari penjelasan yang tadi, kalau misalkan kita implementasikan kepada zodiak, ya, ini sebenarnya yang paling mengerucut apa sih yang lebih dominan? Oke, leveling paling tertinggi adalah Aries, teman-teman. Kenapa sih harus Aries? Karena Aries itu adalah orang yang mengutarakan segala sesuatunya, baik itu di grup, sama pasangan, atau sama teman. Dia akan menyalurkan idenya secara langsung, ya. Terus ada kemungkinan nggak Aries itu nggak dominan? Yes, ada, bener ada, tapi nggak banyak, lebih cenderung ke dominan. Nah, selain Aries apa sih teman-teman? Selain Aries ada Sagittarius. Sagittarius juga tipe orang yang nggak mau kalah kalau cara dia ngomong. Dia maunya bener-bener A sampai Z ya, dia yang harus mengutarakan. Ya, itu juga. Terus selanjutnya apa teman-teman? Selanjutnya adalah Leo. Nah, kenapa Leo? Karena Leo adalah tipe zodiak yang mau menjadi seorang pemimpin. Dimana dominan ini adalah tipe seorang pemimpin banget gitu. Nah, terus gimana Kak? Kalau misalkan pimpinan di perusahaan aku adalah seorang steady atau seorang influence, mungkin aja bisa. Karena dominan ini juga nggak cenderung dia harus melulu jadi seorang pemimpin, teman-teman. Sebagai contoh, aku punya tim, ya, di mana tim ini adalah sebagai eksekutor di lapangan. Kalau aku taruhnya adalah seorang steady, dia nggak bakal kuat. Karena dia yang ada tertekan dengan lingkungan gitu. Sedangkan kalau dominan, dia walaupun tertekan tapi dia masih bisa melawan dan minimal masih bisa bertahan, ya. Jadi kita akan bahas dominan lebih dalam. Jadi dari 4 komponen ini teman-teman akan tahu zodiak teman kalian itu seperti apa dan masuk ke kategori komponen yang mana, dan pasti akan lebih kelihatan gitu, ya. Terus nilai yang dibawa untuk tim, ya, kalau misalkan dalam satu tim sama dominan, orang yang dominan adalah orang yang dapat mengambil kesimpulan dari segala hal. Mereka sangat menghargai segala yang selesai dengan tepat waktu, menantang status quo, dan orang-orang yang sangat berinovatif. Nah, dominan juga memiliki kelemahan ya teman-teman. Kelemahan adalah setiap manusia pasti memiliki kekurangan, tidak terkecuali orang-orang yang bersifat dominan ini. Mereka memiliki sikap yang terlalu sering berargumen, terlalu melebihi otoritas yang mereka miliki ya. Jadi kayak lewat koridornya itu terlalu jauh gitu. Dan sangat tidak menyukai rutinitas. Dominan ini tipe orang yang gampang bosenan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya sahabat
pasangan yang gampang bosen dan melakukan rutinitas yang itu aja dia suntuk ya, dia masuk kategori dominan ya. Dan terlalu menyusahkan diri dengan melakukan banyak hal secara sekaligus. Jadi dominan ini merasa bahwa dirinya mampu, teman-teman. Nah, ini udah mulai mengerucut nih ya. Zodiak yang secara pendirian itu terlalu overthinking ya, terlalu kayak gue bisa apa aja nih. Tadi kan udah aku sebutin ya, yang pertama Aries, Sagittarius, Leo. Nah, yang masuk ke overthinking kayak gini yang selanjutnya adalah Virgo. Kenapa harus Virgo? Padahal Virgo tuh lebih kayak banyak diemnya gitu, cenderung secara mayoritas banyak diem. Karena Virgo itu memaksakan diri bahwa dia tuh bisa melakukan segala sesuatunya sendiri, padahal sebenarnya enggak. Nah, kayak egoisan inilah yang akhirnya mendorong dia masuk ke grouping sebagai dominan. Meskipun persentasenya enggak besar ya teman-teman. Jadi sebenarnya gini teman-teman, dari 4 komponen ini, dari dominan, steadiness, influence, sama compliant, itu setiap orang akan memiliki 2 yang lebih condong ya. Setiap orang maksimal punya 2. Nah, 2-nya ini bisa dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama adalah orang lain melihat kita. Yang kedua adalah kita melihat diri kita sendiri sebagai apa. Terus yang ketiga adalah dalam situasi dia tertekan. Kenapa dalam situasi dia tertekan, teman-teman? Karena dalam situasi tertekan, sifat orang itu akan terlihat. Karena apa? Dalam situasi tertekan adalah dia penuh kewaspadaan. Ya. Akhirnya dia lost control ya. Dan ya, dia seorang yang ahli acting pun akan terbuka saat dia tuh nervous gitu, tertekan, gugup, dan akhirnya ya ngaku. Banyak polisi yang mengetahui siapa pelaku pembunuhan atau siapa tersangkanya ya karena si pelaku ini gugup gitu. Baru ketahuan dong aslinya seperti apa. Nah, itu dia ya. Jadi teman-teman bisa melihat sudut pandang ini dari orang lain melihat kita melihat diri kita sendiri, dan yang ketiganya itu adalah karena dia tertekan ya teman-teman ya. Jadi itu dominan. Dan ketakutan terbesar seorang dominan itu apa sih? Nah, kita akan bahas ya teman-teman. Mereka sangat takut untuk dimanfaatkan, itu yang pertama. Hal yang dapat memotivasi para dominan, mereka sangat termotivasi oleh tantangan baru, sangat suka menghadapi sesuatu yang terdiri dari kekuasaan dan wewenang untuk mengambil resiko serta membuat keputusan. Nah, kalau kalian punya pasangan, teman, saudara yang sebagai zodiak ini, dia itu kayak pengen banget dilibatkan dalam sebuah keputusan, dia juga dominan namanya ya. Nah, tidak hanya itu, orang-orang dominan sangat menyukai peranan dalam menyelesaikan masalah, menaklukkan situasi yang menantang, memberikan sebuah dampak, dan mereka sangat suka dengan cara kerja yang memiliki kecepatan tinggi dengan fokus pada hasil yang cepat dan tindakan secara langsung. Itu teman-teman. Biasanya orang dominan itu ada di level apa sih teman-teman? Yang pertama, mungkin kalau teman-teman sekolah itu dominan itu ada di struktur organisasi sekolah. Biasanya 60%-nya itu pasti orang dominan. Sisanya ya karakter yang berbeda-beda ya. Di struktur perusahaan juga dominan itu biasanya ada di leveling paling banyak itu di supervisor ya. Supervisor itu di bawah manajer ya. Jadi kenapa harus supervisor teman-teman? Karena supervisor nih harus mensosialisasi, harus bisa memberikan sebuah informasi secara jelas, gamblang, tuntas, clear, dan dia itu dituntut sebuah hasil. Nah, ini adalah orientasi untuk seorang dominan ya teman-teman. Ya, zodiaknya yang tadi aku bilang adalah Aries, Sagittarius, Leo, Virgo. Tambah apa lagi? Tambah Gemini juga bisa. Tambah apa lagi?
Libra ini unik teman-teman. Libra ini unik. Kenapa Libra itu unik? Libra ini orangnya mudian, ya. Orangnya mudian dan dia itu bisa menduplikat menjadi siapa aja, kapan aja, detik kapanpun. Tapi dia juga bisa cepat banget berubah menjadi sesuatu hal yang lain. Coba deh buat para Libra yang saat ini lagi nonton, kalian flashback dalam 1 tahun terakhir ini, kalian pernah menjadi seorang apa gitu. Contoh kalau misalkan, kemarin tuh aku menjadi anggota di grup yang pendiam, terus tiba-tiba dia jadi kayak rame sendiri, terus tiba-tiba dia ditunjuk jadi sebuah ketua, ya kan, entah ketua apapun, tapi dia akhirnya bisa improve, melakukan sebuah perubahan dan cukup lumayan hebat. Oke, untuk komponen yang selanjutnya ya, itu adalah influence, memiliki pengaruh yang tinggi. Nah, influence ini tipe yang tanda garis besar itu cerewet, ya. Tapi cerewet itu lebih ke positif ya teman-teman. Kalau cerewet yang ngeluh dan julid, itu juga nggak bisa dibilang influence, ya. Itu nanti beda lagi. Ada lagi di komponen yang lain. Pokoknya kalau ngeluh dan segala macam itu beda ya. Tapi kalau influence ini lebih ke yang positif, lebih men-sharing sesuatu hal yang dia tahu, ya. Bukan ngegosip ya. Kalau gosip beda lagi. Itu gibah namanya, nggak boleh ya teman-teman. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Untuk influence. Jadi karakter umumnya influence itu adalah orang-orang yang berkepribadian influence atau yang bisa dikenal sebagai seorang yang berpengaruh, biasanya memiliki karakteristik umum seperti orangnya antusias, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, selalu optimis, banyak bicara, impulsif, emosional, dan persuasif. Nah, persuasif ini lebih ke arah mudah mempengaruhi orang lain ya teman-teman. Nah, untuk zodiak yang influence ini apa aja sih teman-teman? Nah, untuk zodiak yang influence ini biasanya adalah Aquarius, ya itu yang pertama. Cancer, ya. Terus juga Sagittarius bisa. Terus juga Scorpio juga bisa. Terus juga sama satu lagi itu lebih ke arah Gemini, teman-teman. Kenapa sih Gemini? Karena kalau misalkan teman-teman sadar, Gemini ini omongan apa sih yang gak dipercaya dari Gemini gitu loh. Karena Gemini itu pinter banget cara dia mengajak seseorang untuk sepemikiran. Meskipun sebenarnya dia pasti nyari faktanya yang berkulik-kulik gitu. Ya kan? Pasti banyak. Yang sekarang lagi senyum-senyum Gemininya, ya. Akuin aja. Oke. Nah, nilai tambah ya untuk seorang influence itu apa sih? Jadi nilai tambahnya adalah orang-orang seperti ini biasanya sangat handal dalam memecahkan masalah, selalu memberi semangat yang besar kepada orang-orang di sekitarnya, memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan, memiliki humor yang positif dan baik, hebat dalam bernegosiasi terutama saat terjadi konflik, sehingga mereka berperan aktif dalam menciptakan perdamaian. Nah, tapi ada kekurangannya teman-teman. Untuk kekurangannya adalah kekurangan dari tipe ini, mereka adalah orang-orang yang lebih mementingkan popularitas daripada hasil yang nyata. Tidak suka memperlihatkan segala sesuatunya secara detail, ekspresif, ya kan, gerakan tubuh, wajah ini sangat berlebihan, dan cenderung hanya ingin mendengarkan sesuatu yang membuat mereka nyaman dan bahagia. Apalagi yang didengar adalah hal-hal yang negatif ya bagi mereka. Mereka tuh sangat-sangat gak mau dan kadang-kadang tuh masuk kanan keluar kiri gitu, mereka tuh nggak mau. Ketakutan yang paling terbesar adalah
penolakan. Yaps, benar banget. Jadi untuk para influence, mereka paling nggak mau nih saat mereka bersuara tapi ditolak. Dia sangat-sangat nggak mau. Mereka sangat takut dengan sebuah penolakan karena mereka menganggap semua orang akan menerima dan menyukai mereka, gitu loh teman-teman. Oke, hal yang dapat memotivasi para influence adalah tentunya mereka akan sangat termotivasi jika ada yang memuji, menyanjung diri mereka. Popularitas dan sebuah penerimaan adalah harta karun yang berharga bagi para influence. Mereka sangat menyukai lingkungan yang ramah, bebas dari segala urusan, dan regulasi yang menyesakan. Dan mempersilahkan orang lain untuk memperhatikan sesuatu secara rinci. Nah, jadi teman-teman, influence seperti itu ya. Jadi influence itu biasanya ya tipikalnya ceria, humoris. Nah itu biasanya influence. Nah biasanya kalau misalkan di dunia kerja yang dibutuhkan menjadi influence itu apa sih? Biasanya adalah marketing, itu juga influence. Karena kan dia harus persuasif ya, harus bisa jualan gitu. Terus ditambah lagi customer service juga dia harus influence. Terus yang kayak frontliner gitulah, pokoknya yang kerja-kerjanya di front office, biasanya yang ketemu dengan nasabah, ketemu langsung dengan seseorang yang banyak pertemuan dan segala macam, biasanya lebih ke influence teman-teman gitu. Ini gak kerasa udah 20 menit, jadi aku percepat aja ya supaya teman-teman gak bosen. Karena sebenarnya takutnya aku tuh banyak yang skip. Kalau yang skip tuh nanti teman-teman gak tahu gitu ilmunya seperti apa. Oke, yang selanjutnya adalah steadiness, stabil. Ya, karakter ini pada umumnya mereka memiliki kepribadian seorang pendengar yang baik, pemain tim yang unggul, seseorang yang posesif dan menenangkan. Mereka juga seorang yang mudah untuk ditebak dan sangat ramah serta selalu berusaha memahami orang lain. Nah, steady ya, panggilannya itu steady atau steadiness. Jadi untuk steadiness ini, zodiak apa aja sih yang steady? Itu Virgo, Taurus, terus Capricorn, terus Libra juga bisa masuk ke steady. Dia tuh cenderung yang gak mau secara go public mempublikasikan secara detail apa yang dia rasakan, mengungkapkan sesuatu hal. Dia akan sangat sulit, dia harus didorong-dorong dulu, harus dipaksa dulu, harus dikulik-kulik dulu. Nah itu steadiness. Jadi kalau teman-teman ngelihat seseorang yang masuk ke kategori steadiness ya, atau misalkan teman-teman tahu zodiaknya apa, ya itu udah pasti lagi udah. Jadi teman-teman kenalan sama orang nih, kenalin ya, namaku A, zodiakku Taurus. Wah, teman-teman harus mengerucut bahwa kemungkinan besar dia adalah steady ya, steadiness. Steadiness apa sih? Biasanya tuh mereka tuh banyak kayak bukan insecure ya, lebih ke arah curhatan yang nanti kalau misalkan dia tiba-tiba udah mulai curhat ke teman-teman, dia langsung banyak nih curhatannya. Tapi kalau teman-teman nggak nanya dia kenapa, dia tuh kayak fine-fine aja tapi terlihat murung dan segala macam. Steady tuh lebih ke arah sana ya, pendiam. Orang itu bener-bener pendiam banget ya. Pisces itu steady banget ya, Pisces, ya ampun aku sampai lupa. Pisces itu nomor 1 steady. Pisces, Taurus ya, sama yang tadi aku sebutin. Nah, untuk kelemahannya steady adalah suka menolak perubahan. Nah, saking nyamannya dengan kesendiriannya, dia tuh suka males nih sama perubahan. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Hati-hati ya, karena mereka ada seorang yang pendendam. Hati-hati itu. Jadi, steady ini juga orangnya tuh karena dia nggak mau melupakan, dia suka memendam segala sesuatunya, bahkan pendendam juga. Peka terhadap kritikan dan kesulitan untuk menetapkan prioritas. Jadi dia itu paling gak bisa dikritik ya teman-teman. Jadi kalau misalkan steady itu dikritik sama orang, jadi kalian kalau punya temen yang steady, teman-teman jangan langsung, kamu tuh gak becus ya,
kamu tuh cerewet ya, atau misalkan cerewet nggak mungkin ya, pokoknya intinya kalian tuh jangan memojokkan segala sesuatu halnya ke dia. Itu akan serius, akan terngiang-ngiang meskipun kalian tuh levelingnya bercanda, tapi dia akan terngiang-ngiang terus meskipun kalian berulang kali meminta maaf. Dia tuh yakin ya, memaafkan secara mulut tapi secara hati dia enggak. Dan itu hati-hati, semakin sering kalian minta maaf, semakin sering juga dia merasa sakit hati sama kalian, karena dia akan ingat terus. Nah, ketakutan terbesarnya mereka adalah mereka takut kehilangan rasa aman. Jadi kalau misalkan kalian mau melakukan sesuatu hal yang cukup berbahaya, pasti dia menghindar untuk tidak ikut melakukannya atau tidak terlibat. Hal yang dapat memotivasi para steady adalah mereka sangat termotivasi oleh pengakuan untuk kesetiaan dan ketergantungan, sangat menyukai keselamatan dan keamanan. Jadi di mana ada situasi yang aman, di sanalah mereka akan bertahan lama. Mereka akan sangat termotivasi untuk berada di lingkungan yang tidak memiliki perubahan secara mendadak, baik dalam prosedural ataupun gaya hidup. Mereka juga sangat menyukai hal-hal yang mudah untuk dikerjakan. Jadi kalau misalkan kategori steady, itu orang-orang yang tipikal yang sulit untuk move on, teman-teman. Oke, aku sulit move on, terus aku steady kak, tapi aku bukan zodiak yang tadi kakak sebutin. Bisa teman-teman, bisa. Karena apa? Tadi kan aku udah bilang ya, kita untuk menilai diri kita itu juga ada kan, ada di tiga jalur penglihatan ya. Dari orang lain melihat kita, diri kita melihat kita, dan dari di bawah tekanan. Cuman memang maksimal 2 ya. Dari 4 ini kalian hanya 2 yang condong. Gak mungkin kalian punya 3 nih, aku dominan, influence, dan steady kak. Itu gak mungkin. Pasti kalian 2. Sekalipun ada 3 itu luar biasa banget. Berarti kalian menyesuaikan mood kalian tuh bener-bener harus luar biasa banget sih. Karena umumnya tuh hanya 2 loh teman-teman. Ya, oke. Dan selanjutnya adalah compliant ya, atau yang lebih cenderung ke patuh. Nah, pada umumnya compliant adalah orang-orang yang sangat akurat, seorang yang analitis. Nah, itulah mengapa mereka sangat cermat dan teliti. Segalanya harus berdasarkan fakta dan tepat pada sasaran, sehingga mereka memiliki standar yang tinggi dan sangat sistematis. Apa aja sih compliant ini kakak zodiaknya? Yang pertama pasti Leo ya. Yang kedua bisa Sagittarius, walaupun Sagittarius sebenarnya nggak teliti-teliti banget. Terus yang selanjutnya bisa juga Gemini, bisa Libra, bisa. Kalau compliant itu lebih ke arah ini ya. Yang tadi kan influence itu kan banyak bicara tapi yang positif. Nah kalau compliant ini yang tadi aku bilang, dia banyak bicara tapi ngeluh. Jadi kalau banyak bicara yang ngeluh, itu compliant. Ya, compliant. Ngeluh karena apa sih teman-teman? Karena dia merasa bahwa orang lain tuh nggak sebagus dengan dirinya, jadi egoisnya juga cukup lumayan tinggi, atau dia maunya sesuai dengan pemikirannya, makanya dia ngeluh dalam ocehannya gitu. Beda sama influence ya, ngoceh tapi yang positif. Oke, dan nilai tambah yang dibawa adalah karena sikapnya yang sangat analitis, mereka memiliki kesulitan yang sangat mendalam pada semua kegiatan. Suka mendefinisikan situasi, mengumpulkan data, mengkritik, dan menguji kebenaran dari informasi-informasi yang didapatkan, teman-teman. Nah, untuk kelemahannya apa aja sih? Kekurangannya dari mereka adalah memerlukan batasan yang jelas dari setiap tindakan yang diperbuat, terlalu terikat oleh persudaran dan metode yang ada, sering mandek dalam hal-hal yang rinci, tidak suka mengungkapkan perasaan secara verbal, tidak suka berdebat. Dan ketakutan terbesar adalah dia paling takut nih kalau dikritik ya. Kalau dikritik dia paling gak mau. Dan hal yang membuat motivasi untuk para compliant adalah standar kualitas yang tinggi, sangat menyukai interaksi sosial yang terbatas, mencintai tugas yang terperinci, dan organisasi yang memiliki informasi-informasi yang logis. Jadi teman-teman kalian yang punya rasionalnya cukup tinggi, dia masuk ke compliant ya. Jadi teman-teman bisa sekarang nih teman-teman bisa ini ya, bisa kayak
Oke, aku punya 10 temen nih Kak, zodiaknya ini. Tapi teman-teman bisa definisikan dari sini, teman-teman bisa membaca karakter mereka. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya, nah dari 4 yang tadi udah aku jelasin ya, dominan, terus juga influence, steadiness, sama compliant, itu dasarnya teman-teman. Ya, jadi contoh, kalau misalkan teman-teman, kayak misalkan, Kak, aku ada 2 nih, aku compliant sama dominan. Nah, kalau compliant sama dominan, teman-teman nih punya grouping lagi di dalamnya. Yang pertama adalah teman-teman punya akurasi, punya tantangan yang tinggi, terus punya goal setting yang kuat atau result. Terus teman-teman tuh punya kemampuan dalam melakukan segala sesuatunya pede. Oke, aku action banget deh gitu. Nah, terus kalau misalkan teman-teman ternyata dominan dan influence, itu poin plusnya adalah teman-teman tuh dapat antusias yang luar biasa banget orangnya. Jadi teman-teman tuh kayak cocok menjadi penyiar radio, terus penyiar berita dan segala macam, karena lebih ke public speakingnya kuat banget gitu. Kak, tapi kalau misalkan aku nih compliant sama steady, aku jadinya apa ya Kak? Gitu. Oke, teman-teman tuh bisa jadi orang yang suka membantu, menolong, stabil, akurasi tinggi, lebih ke arah sana ya teman-teman. Dan banyak deh pokoknya, nanti aku bakal jelasin, kayak aku kasih tabel ya. Bukan tabel deh, aku kasih gambar aja nih. Jadi teman-teman bisa lihat irisannya ada di mana. Ya. Nah, teman-teman yang mau tahu, Kak, aku ini steady, compliant atau dominan atau steady atau influence, nanti aku bakal kasih linknya buat kalian coba tes diri kalian sendiri. Tapi please banget, ini kalian harus jawab dengan jujur apa adanya di diri kalian. Terus kalau misalkan, Kak, saat ini aku compliant, bisa gak sih aku berubah nanti tiba-tiba jadi dominan atau mungkin jadi steady? Bisa teman-teman, bisa banget. Jadi yang menentukan kalian berubah atau tidak itu bukan karena diri kalian sendiri juga, bisa jadi karena lingkungan juga, bisa karena kebiasaan juga, yang akhirnya lama-lama luntur. Yang awal dia adalah seorang dominan atau compliant, tapi karena dia sering memaafkan, sering tersakiti dan segala macam, dan dia sering ngeluh dalam hatinya sendiri dan segala macam, akhirnya dia steadiness yang ya gitu-gitulah. Nah, ini ada ilmu dasarnya dulu ya teman-teman. Nanti di tahap selanjutnya, di part selanjutnya, aku akan lebih dalam lagi. Itu ada melankolis dan semuanya itu bakal aku bahas juga di sana secara detail, dan aku akan relevansikan dengan postingan aku yang sekarang. Jadi teman-teman tuh ibaratnya ini pertemuan pertama kita. Teman-teman dicatat, nanti aku akan bahas lagi di part kedua secara detail. Ya. Dan aku bakal kasih linknya buat teman-teman ngetes teman-teman itu apa sih sebenarnya. Oke, thank you ya yang udah nonton. Kalau misalkan kalian merasa informasi ini adalah informasi yang bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, klik tombol share-nya, dan juga subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk follow Zodiac Daily. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Bye-bye.